Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Kaum mukminin, jamaah Jumat Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat, karramakumullah. Hari ini adalah tanggal 27 Rajab tahun 1447 Hijriah, 16 Januari tahun 2026 Miladiah. Di dalam kalender tanggalnya berwarna merah menunjukkan hari besar dan kita libur secara formal karena disebut sebagai peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan dengan itu, judul khutbah kita pada hari ini adalah salat berjamaah dan spirit kepemimpinan berintegritas, yang berhubungan dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat 1 yang telah kita bacakan di penghujung muqaddimah khutbah tadi. Ada satu kata, suatu kalimat pendek dan penting yang kita petik dari ayat tersebut yang merupakan fokus pembicaraan kita dalam khutbah yang terbatas ini, yaitu kalimat linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Secara zahir, kalimat tersebut berarti agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Pernyataan Allah yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Para mufassir seperti Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang diperlihatkan adalah ayat-ayat kebesaran Allah di langit dan di bumi sebagai penguat iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ayat ini juga dapat difahami secara maknawi bahwa sebagian ayat Allah yang paling agung yang diperlihatkan kepada Nabi
dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya adalah ibadah salat. Sebab dari seluruh rangkaian Mi'raj yang diwajibkan secara langsung adalah salat. Maka melihat ayat-ayat Allah di sini mencakup pengajaran praktis tentang gerak-gerik, bacaan, dan hakikat salat sebagai mi'raj spiritual umat Islam. Pemakaian ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Di sisi lain, Al-Qurtubi, mufassir, pengarang kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, menegaskan bahwa tujuan Isra dan Mi'raj adalah pengagungan ibadah dan peneguhan tauhid. Sedang Fakhrul Razi juga menyatakan bahwa ayat-ayat yang diperlihatkan kepada Nabi, linuriyahu min ayatina, bertujuan menyempurnakan makrifat dan kedekatan kepada Allah. Maka salat sebagai ibadah yang paling agung merupakan manifestasi paling nyata dari ayat-ayat Allah tersebut. Mengandung tauhid, gerakan salat melambangkan ketundukan, bacaan salat mengandung tauhid, doa dan pengakuan kehambaan. Dengan demikian, salat bukan sekedar ritual, tetapi rangkuman dari seluruh pesan Isra Mi'raj yang terkandung dalam kalimat linuriyahu min ayatina. Kaum mukminin, jamaah Jumat karamakumullah, dari sudut ini dapat dikatakan bahwa Allah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk melihat surga, melihat neraka atau langit, tetapi untuk menerima dan menyaksikan langsung bentuk ibadah yang menjadi poros kehidupan umat, yaitu salat. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Isra Mi'raj berujung pada kewajiban salat 5 waktu, yang nilainya setara dengan 50 waktu, untuk menunjukkan bahwa salat adalah ayat Allah yang hidup dalam keseharian kaum mukminin. Linuriyahu min ayatina dapat difahami sebagai penegasan bahwa salat dengan gerakannya, dengan bacaannya dan kekhusyuannya adalah ayat Allah yang terus diperlihatkan kepada umat melalui Rasul-Nya agar mereka senantiasa berada dalam mi'raj rohani menuju Allah. Kaum mukminin, salat tidak saja dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi juga salat dilakukan secara berjamaah. Nabi SAW menyebutkan salatul jamaah afdalu min salatil fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian sampai 27 derajat. Salat berjamaah bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga madrasah kepemimpinan. Ketika seseorang berdiri sebagai imam, ia sejatinya sedang memikul amanah, bukan kehormatan. Nabi SAW bersabda, al-imamu ju'ilal innama ju'ilal imam yutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Artinya kepemimpinan dalam salat bukan soal tampil di depan, tetapi menjaga kesahihan ibadah orang lain,
Disinilah sholat mengajarkan bahwa pemimpin harus menjadi teladan dalam kesucian, ketepatan dan tanggung jawab. Setiap gerakan dan bacaan imam menentukan sah atau tidaknya sholat. Sehingga kepemimpinan dalam sholat adalah kepemimpinan yang syarat dengan integritas. Kaum mukminin, jamaah Jumat karramakumullah. Dalam fikih dijelaskan bahwa apabila wudhu imam batal di tengah sholat, maka ia wajib mundur dan menunjuk makmum untuk melanjutkan imamah. Para ulama mencontohkan praktek ini dari para sahabat. Ini mengajarkan bahwa pemimpin sejati tidak mempertahankan posisi ketika ia sudah tidak layak memikul amanah, sudah berhadas. Mundur bukan kehinaan, tetapi kejujuran spiritual. Bahkan jika makmum belum mengetahuinya batalnya wudhu imam, sang imam tetap berkewajiban mengundurkan diri karena ia sadar di hadapan Allah. Inilah etika kepemimpinan yang lahir dari kesadaran iman, bukan tekanan manusia. Kaum mukminin karramakumullah, lebih kuat lagi jika makmum telah merasakan bau tidak sedap atau mengetahui adanya uzur pada imam, maka kesadaran moral menuntutnya untuk segera mundur. Salat berjamaah mengajarkan bahwa menjaga kehormatan jamaah lebih utama daripada menjaga posisi diri. Pemimpin sejati tidak menunggu ditegur, tetapi berinisiatif memperbaiki keadaan. Maka salat berjamaah mendidik umat bahwa kepemimpinan bukan tentang bertahan di depan, melainkan tentang kesiapan untuk menyerahkan tongkat estafet kepada yang lebih layak demi menjaga kesucian ibadah dan keharmonisan jamaah. Kaum mukminin, jamaah Jumat karramakumullah. Salat jamaah mengajarkan bahwa kepemimpinan bukanlah tentang berada di depan, tetapi tentang menjaga amanah di hadapan Allah dan manusia. Imam berdiri bukan untuk dimuliakan, melainkan untuk memastikan ibadah jamaah tetap sah dan khusyuk. Ketika ia sadar dirinya tidak layak lagi memimpin, ia harus berani mundur dengan penuh keikhlasan. Inilah pelajaran besar bahwa integritas seorang pemimpin diukur bukan dari lamanya ia memegang posisi, tetapi dari kesediaannya menjaga kebenaran meski harus kehilangan kehormatan sesaat. Salat berjamaah membentuk pemimpin yang jujur kepada dirinya sebelum jujur kepada orang lain. Pada akhirnya, kaum mukminin, jamaah Jumat karramakumullah, dapat kita simpulkan bahwa salat berjamaah menanamkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari kesadaran spiritual, bukan dari ambisi pribadi. Seorang pemimpin yang berintegritas memahami kapan ia harus melangkah maju, kapan harus memberi ruang kepada yang lebih layak. Ia tidak takut digantikan karena tujuannya bukan kekuasaan, melainkan keberkahan. Dari saf salat, umat belajar bahwa kepemimpinan adalah pelayanan, keteladanan, dan pengorbanan. Maka selama salat berjamaah terus ditegakkan dengan kesadaran makna, selama itu pula spirit kepemimpinan berintegritas akan tetap hidup di tengah umat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minunal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.